dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk kita lihat lagi bagaimana suasana di beberapa titik. Salah satunya kita akan cek, Anggi, di lokasi air mancur di Istana Merdeka. Di situ ada Bianca Sumendap, jurnalis Metro TV, dan juga ada Kautsar Prabowo dari halaman Istana Merdeka. Oke, selamat pagi Bianca, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat pagi Anggi, Valen, dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa saat ini antusiasme dari masyarakat mengingat bahwa ini momen penting Anggi, Valen, pada momentum HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Sejak pagi tadi Anggi, Valen, kami sudah memantau begitu, ini ada banyak sekali masyarakat yang hadir dan juga sudah tiba mempersiapkan dengan pakaian terbaik, pakaian Nusantara. Dan dapat kami sampaikan bahwa di belakang saya ini adalah pintu G dan juga pintu F, yang mana ini merupakan pintu untuk para masyarakat yang masuk dari berbagai kalangan. Hingga saat ini Anggi, memang dapat kami sampaikan sudah masyarakat-masyarakat dari berbagai kalangan ini sudah masuk ke dalam begitu, karena sebentar lagi juga upacara pengibaran yang akan segera dilaksanakan. Mengingat Anggi bahwa tahun ini pihak istana sendiri sudah menambah untuk kuota bagi masyarakat yang sebelumnya adalah 5.100, saat ini ditambah lagi menjadi 3.400. Jadi total hampir 9.000 total bagi masyarakat begitu yang bisa mengikuti upacara di Istana Negara. Dan memang kalau kita lihat Anggi bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan ini akan menjadi inspektur atau pemimpin upacara di momentum HUT Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Dan tadi juga Anggi, kami sempat berbincang begitu dengan para masyarakat ataupun para warga. Ini juga menyampaikan begitu harapan, diharapkan bahwa Indonesia mampu lebih maju lagi, dan juga mengingat begitu dari tema pada tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Selanjutnya juga Anggi, kalau kita lihat tadi kami sempat berbincang dengan berbagai lini begitu dari berbagai kalangan masyarakat, ini menyampaikan juga meskipun saat ini di momentum HUT Republik Indonesia ke-81 mereka juga tetap menyampaikan begitu, mendoakan khususnya untuk warga yang saat ini ada di Nusa Tenggara Timur yang tengah begitu mengalami bencana, mendoakan bahwa semoga di momentum ini mereka bisa begitu juga melewati begitu hal tersebut. Dan dapat kami sampaikan memang Anggi, nantinya Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan menjadi pemimpin ataupun inspektur upacara. Dan kalau kita lihat juga saat ini Anggi, masyarakat sudah masuk ke dalam, dan juga tadi kalau berdasarkan pantauan kami memang di area air mancur ini ada banyak sekali begitu booth-booth, juga ada berbagai hidangan Nusantara yang bisa dirasakan, dan juga ada toko souvenir. Selanjutnya juga Anggi, yang menarik nantinya akan ada juga pesta rakyat yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat usai melaksanakan upacara pengibaran bendera yang nantinya dilaksanakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi memang Anggi, dapat kami sampaikan antusiasme dari masyarakat di istana ini sangat terasa, bahkan juga dengan penampilan terbaik, dengan pakaian terbaik yang sudah ini untuk mengikuti begitu jalannya upacara dan merayakan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Anggi, Valen. Baik, Bianca Sumendap melaporkan dari sekitaran ya. Ini dari istana tadi sudah ramai sekali untuk untuk yang hadir tadi sudah dicek, dan kita lihat situasi terkini dari istana pemirsa. 2026 kita hari ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan saat ini di istana tentu saja sebagaimana biasanya akan dilaksanakan peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baju adat, hari ini kami pakai baju adat dari Palembang. Meskipun kami orang Jawa, tapi pakai baju adat dari Palembang. Presiden sendiri pakai baju apa? Belum lah.
biar surprise dong. Mas, tadi di souvenir ada kelereng sama karet, itu mainan tradisional kan ya Mas? Itu maknanya apa? Ya, maknanya sebenarnya supaya kita ada mengingat juga hal-hal yang itu menjadi tradisi-tradisi kita selama ini, menjadi budaya-budaya kita. Dan memang sejak awal kami selaku Ketua Panitia Perayaan HUT tingkat pusat, memang bersama dengan panitia kita mengkonsep acara peringatan ini dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang kita miliki, ya, semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Mas, sebagian menteri ada yang upacara di NTT juga ya Mas? Ya, jadi ada beberapa menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Merah Putih yang memang ada beberapa melaksanakan upacara tidak di Jakarta. Contoh Menteri Kelautan, beliau memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan kita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga ada beberapa menteri yang oleh karena kemarin sekali lagi kita menyampaikan rasa duka cita mendalam karena telah terjadi musibah gempa bumi yang cukup besar di Nusa Tenggara Timur, maka ada beberapa menteri yang memang hari ini memimpin upacara. Contohnya adalah Menko PMK, kemudian Bapak Mendagri, kemudian Menteri PU, kemudian Wakil Menteri Kesehatan, dan juga Wakil Menteri Sosial sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur dalam rangka memonitor dan memastikan menanggulangi bencana yang kemarin terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi di tengah-tengah kita merayakan HUT kemerdekaan, ya, tentu saja di satu sisi kita tetap harus memastikan bahwa saudara-saudara kita yang kemarin terkena bencana itu semua tertangani dengan sebaik-baiknya. Demikian. Masyarakat yang hadir kira-kira ada berapa sih Mas? Ini tahun ini kurang lebih total 8.100 kursi yang kami siapkan. Tapi kemarin kami beri tambahan 2 blok. Jadi ada tambahan 1.700 untuk di pagi hari dan 1.700 untuk di acara sore hari penurunan bendera. Dan kemudian juga kami sediakan tenda di Jalan Merdeka Utara bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum beruntung mendapatkan war tiket, tapi berkesempatan ikut hadir, dapat kami siapkan tempat, ada tenda juga, ada layar lebar untuk bisa mengikuti semua prosesi yang ada di dalam halaman istana. Sekaligus kami sebagai panitia terus terang memohon maaf karena keterbatasan. Kami monitor banyak sekali juga yang antusias mendaftar, belum pernah juga tahun lalu juga belum menang, belum beruntung mendapatkan tiket. Tahun ini juga belum beruntung lagi, dan kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas, pesan kemerdekaan seperti apa? Jadi itu tadi pemirsa yang disampaikan Mensesnek pagi hari ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana situasi terkini di halaman Istana Merdeka. Dan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo Anggi di sana. Ya, Kautsar, selamat pagi. Posisi Anda saat ini di mana nih dan bagaimana persiapan di sana? Ya, selamat pagi Anggi dan juga Faren. Saat ini saya berada tepatnya di belakang Istana Negara, di mana tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satu area atau pintu masuk dari tamu VIP dan juga masyarakat yang nantinya akan menyaksikan secara langsung detik-detik proklamasi di Istana Merdeka yang akan dimulai pada sekitar pukul 9.45. Dan pantauan saya sejak pukul 7 pagi tadi sejumlah tamu VIP sudah berdatangan. Salah satunya yaitu Kepala BRIN, yaitu Arief Satria, yang sudah hadir di Istana Negara melalui pintu belakang begitu. Dan nantinya tamu yang akan masuk ke pintu belakang istana ini nantinya akan harus menunjukkan tamu undangan hari ini menggunakan pakaian
pakaian adat dan juga ada juga menunjukkan undangan fisik. Dan nantinya mereka akan melakukan pemeriksaan melalui metal detektor oleh anggota Pasampres dan nantinya akan mendapatkan goodie bag berwarna putih merah. Dan saat itu juga nantinya tamu undangan yang akan melalui pintu ini akan disambut dengan sejumlah hiburan. Salah satunya yaitu panggung hiburannya dari sejumlah seniman dari Jawa Timur yang akan memainkan sejumlah musik dari Jawa Timur yang diiringi oleh alat musik tradisional seperti gamelan yang dipadukan juga dengan alat musik modern seperti gitar dan juga bass begitu. Dan bagi masyarakat yang melalui pintu belakang Istana Negara ini juga nantinya akan disuguhkan oleh hidangan dari sejumlah UMKM yang memang setiap harinya berjualan di area Istana Kepresidenan Jakarta ini begitu. Dan ada juga foto booth yang sudah disediakan oleh panitia, yaitu foto booth yang bernuansa alam berwarna hijau. Dan juga ada foto booth kedua yaitu latar belakangnya tiga mobil jadul yang peninggalan era Presiden Soeharto dan juga Presiden B.J. Habibie. Dan dari kaca saat ini sudah terlihat sejumlah tamu undangan VIP seperti tadi ada menteri-menteri juga sudah mulai berdatangan menggunakan beragam pakaian adat dari sejumlah daerah begitu dengan bernuansa merah dan putih yang memang menjadi tema pada HUT pada tahun 2026 ini. Dan saat ini prosesi tamu mulai berdatangan melalui pintu belakang Istana Negara begitu. Dan bisa saya gambarkan juga, bisa saya laporkan bahwa tamu undangan yang nantinya akan masuk akan mendapatkan sebuah goodie bag, di mana goodie bag ini menjadi ciri khas setiap ulang tahun HUT di Istana Merdeka ini, di mana goodie bag ini menggunakan tas berwarna putih dengan tali merah yang memang menjadi nuansa Istana HUT pada tahun 2026 ini. Demikian Anggi dan Valen kembali ke studio. Baik, Kausar Prabowo melaporkan dari Istana Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.